ya, tidak menjadi sebuah organisasi yang cukup sekolah minggu aja, tapi secara umum juga bisa dipakai atau diaplikasikan ya. Kenapa ini menjadi penting? Saya melihat bahwa dari beberapa gereja yang saya perhatikan dan keorganisasiannya itu ada, menurut saya belum proporsional lah ya. Kebetulan saya punya latar belakang selama ini adalah di NGO selama belasan tahun, puluhan tahun ya, 20 tahun lebih ya. Jadi di NGO adalah bagian orang yang membuat program kerja dan juga membuat struktur-struktur organisasi, bahkan mengevaluasi program-program kerja mereka dan struktur organisasi mereka itu sudah cukup available atau belum di masyarakat. Kayak gitu. Apakah struktur yang seperti apa yang cukup tepat dan proporsional untuk bisa jalan dalam satu keorganisasian atau program kerja seperti apa. Nah, karena ini kerjaan saya mau cuma share sedikit, sangat general banget. Kalau memang nanti kita perlukan lagi, kita akan bikin lagi momen-momen seperti ini supaya materi ini bisa membantu. Jadi kita pahami bahwa landasannya adalah gereja memang ada secara organis. Tapi gereja juga ada secara struktur organisasi dan gereja secara building atau secara bangunan. Dan ketika kita membahas ini, saya tidak akan ambil gereja sebagai organis sebagaimana Karl Marx bicarakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, yaitu kita semua susunan orang menjadi saksi Kristus, itu adalah gereja secara organis. Dan gereja secara keorganisasian itu ada GSCA gambarannya ya, GPIB atau GBI. Nah, itu gambaran keorganisasian dan struktur yang menopang berjalannya segala program kerja atau aktivitas dari bagaimana menampung pemikiran yang organis ini, konsep-konsep doktrinnya ini dijalankan dan itu menjadi jalan di masyarakat, maka dibutuhkan keorganisasian. Nah, itu. Lalu yang cocok doktrinnya adalah GBI misalnya dengan geng GBI, GSCA. Kemudian gereja sebagai bangunan itu adalah bangunan-bangunan yang ada pada saat ini. Nah, saya akan ngambil hanya satu sisi gereja secara organisasi dan itu pun dikhususkan ke sekolah minggu. Tapi ini tetap aplikasinya bisa apapun juga. Next slide. Jadi kita harus pahami berawal kalau memang bicara apapun itu organisasinya, karena ini adalah organisasi sosial, hati melayani itu menjadi sesuatu yang penting, terlebih kita terlahir daripada Kristus. Ya. Kalau tidak punya landasan hati melayani, itu rata-rata enggak jalan. Dan itu bisa diaplikasikan dalam semua bentuk keorganisasian. Saya membangun organisasi, enggak tahu udah berapa belas organisasi, saya plek, saya tinggalkan itu berjalan. Karena mereka punya hati. Mereka punya hati untuk melayani, terlepas dia mau Kristen, Islam atau apapun, itu karena hatinya sudah ada di sana. Itu mudah sekali. Mereka bergerak. Saya punya organisasi PAUD, ada yayasan di sana, sudah saya tinggalkan tuh berjalan sendiri. Ada yayasan ada di Kerawang, ada beberapa organisasi masyarakat, mereka berjalan sendiri. Di beberapa tempat itu semua berjalan. Karena dibangun dari konsep hati dulu buat saya. Kelekatan di hati terhadap organisasi, kepemilikan terhadap organisasi itu menjadi penting. Terlebih kita punya Kristus ya. Ada Markus 10 ayat 45, Lukas 22 ayat 27, Yohanes silakan baca dan eksegesi sendiri karena kalian hamba Tuhan, pasti sudah lebih paham, tapi ini adalah landasan-landasan berorganisasinya. Satu hati yang melayani itu apa? Memberikan diri atau kerelaan. Karena ini kita bicara tentang organisasi sosial, bukan benefit dulu yang dibicarakan. Kalau organisasi itu berupa organisasi perusahaan, saya akan hitung dulu marginnya berapa, keuntungannya berapa, prospeknya di mana. Tapi berhubung ini adalah organisasi yang bergerak pada tingkat sosial, berarti hati dahulu yang harus kita tangkap. Harganya memang nggak bisa dihitung pakai harga, tidak ada indikatornya. Nanti indikatornya ada sebenarnya. Ketika indikatornya itu dilihat dari hasil kerja. Saya nggak bisa kasih di sini karena waktu saya dikasih sangat cepat sekali oleh panitia. Ada pengumuman-pengumuman hadiah buat kakak-kakak semua, jadi potong ya. Nah, jadi
Bagaimana kita membangun pertama, terutama untuk leader ya. Saya harap kakak-kakak di sini adalah calon leader berikutnya dan sudah menjadi leader. Membangun orang tuh punya kesatuan hati untuk memberikan waktu, peluang, apa segala energinya. Itu penting sekali, perlu perhatiannya gitu ke situ. Seperti kakak-kakak yang sudah memberikan hati buat Tuhan, siap untuk dibentuk dan mau melayani. Nah ini harus yang ditularkan. Siap melayani itu harus ditularkan. Karena kalau enggak, gagal. Organisasi sosialnya hanya akan tidak konsisten. Pasti akan nanti kerja bentar hilang. Kerja bentar hilang. Makanya seleksinya itu menjadi seleksi yang sangat enggak sederhana. Enggak sederhana ya. Terus kemudian ketertundukan pada Kristus itu perlu. Karena itu menjadi satu visi utama semua. Bahwa setiap pribadinya tuh siap punya tunduk kepada Kristus. Kalau tidak itu perkara. Satu mau benefit, satu mau tidak. Nanti ada konflik di dalamnya. Itu akan memunculkan namanya friksi. Atau friksi itu ya perkara-perkara kecil ya yang bisa memicu pecahnya organisasi. Nanti ada kelompok-kelompok akhirnya, si itu gak ngerti ini, si itu gini. Ketertundukan kepada Kristus itu ada karakter-karakter Kristus. Seperti contohnya Kristus berorganisasi, ada keteladanan pribadi itu menjadi penting. Gimana suatu organisasi mau berkorban ketika ketuanya tidak mau berkorban duluan? Tim 7 berjalan, itu bukan dimulai bagaimana-mana. Saya belajar untuk saya dulu yang memberi. Dan semua anggota memberi. Akhirnya tim 7 berjalan. Itu bukan karena runningnya duit. Ada uang. Tidak, karena kita mau supporting. Kita yang supporting semua. Bantingan semua. Karena apa? Hatinya mau melayani. Saya pakai tim konkret ya. Kenapa acara ini bisa berjalan? Itu karena semua berkontribusi. Punya hati melayani. Dan itu yang saya sangat appreciate ketika teman-teman memulai hatinya dengan tunduk kepada Kristus. Dia lihat visinya Kristus dulu lebih utama. Karena apa targetnya? Pekerjaan Allah, sesuatu yang besar. Dengan kerelaan hati mau siap menjalankan sesuatunya, lalu tunduk di dalam Kristus, wow. Dan saya anggap bahwa apapun itu dalam 3 tahun kami mencapai akhirnya membuat agenda ini. Yang saya yakin ini bisa membantu banyak orang. Kami yakin secara tim itu sangat penting banget, karena sangat penting ya buat Kaltim. Dan itu dimulai dari kita mulai sama-sama memberi. Jadi kita bukan dibayar malahan, kita yang semua membayar ke sini. Dan itu dibuatnya, kalau ketertundukan pada Kristus, kemenangan di dalam Kristus dia ikut campur. Sesuatu yang tidak mungkin, kami harus kumpulin duit berapa puluh juta untuk agenda ini, tapi dibuat jadi hasil. Dan gak pakai banyak orang, gak pakai banyak proposal, sama sekali tidak turun proposal, menabung bertahun-tahun. Menabung semua. Dan itu dimulai daripada tunduk semua anggota ini kepada Kristus. Dan bahkan akhirnya, kok kayaknya di SMD kaya banget ya, ada hadiah. Kalau hati dia tidak mau memberi, Kak Wesley, gak tunduk sama Tuhan. Dia bilang berapa untungnya buatku, memberi berapa juta, nyewa kamar sendiri berapa. Kan kalau hitungan orang punya benefit gitu kan, iya enggak? Dia harus sewa kamar, dia mau nyewa kamar sendiri. 2 hari, tanya aja sama Miton berapa. Ya enggak? Terus dia siapkan semua kado full. Dia siapkan semua materi ini segala macam. Itu membuat sesuatu yang tidak kayaknya ada apa-apa. Kami mengerjakan cuma 7 orang kita ya. 7 orang ya Kak Iren ya, Kak Tina ya. Kita cuma 7 orang ya, semua agenda ini ya. Ya kita cuma 7 orang, tidak lebih dari 7. Dan dikerjakan dalam waktu, memang persiapan 2 tahun, segala sesuatu dipersiapkan dari lama.
Ingat itu nanti ada di teknis kerjanya. Kemudian yang ketiga, sikap kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Ini penting banget tadi. Kalau saya mau heroik, saya sebagai leader heroik saya akan kerjakan bagian Kak Wesley. Saya orang seni rupa. Saya kuliahnya di seni rupa, kerjaan-kerjaan ini mudah. Saya bisa bikin yang lebih besar. Seorang leader harus tunduk, tak, hancurkan, tak. Bukan semua bisa. Kerjaan Iren mampu kok saya kerjakan. Bisa kok. Tapi saya tahu orang-orang ini punya potensi yang dahsyat. Keluar mereka semua. Hebat kan? Muncullah. Dan apa yang terjadi ketika anak saya sakit? Mereka yang kerja, tanpa ada saya mereka bisa jalan. Jadi antara tim itu perlu kebesaran hati satu dengan yang lain. Lihat potensinya ya. Lihat potensinya dan berikan peluang kepada potensi setiap orang muncul. Bukan diambil oleh dirinya dan tidak percaya. Ada posisi memang belum mencapai semaksimal itu. Kita punya perfeksionis tersendiri. Tapi tolong dengan kebesaran hati, kebesaran jiwa, turunkan dan pahami dan dampingi. Kakak-kakak akan ketemu di timnya seperti itu. Temannya bisa, tapi temannya belum bisa banget, tapi dia punya potensi, berikan ruang. Itu perlu kebesaran hati, tidak perlu dirinya yang paling muncul sendiri. Kalau organisasi itu semua harus muncul dirinya sendiri, tidak akan jalan, capek sendiri, gabut sendiri. Saya dari tadi gak ada kan, semua diurus oleh tim. Dan kami gak ada ribut, tetek bengek. Sorry tim, saya harus urus Kirei, ada di rumah sakit. Baru datang saya. Ya sudah, oke Kak, supporting semua tim saya. Ya Kak, doain terus. Dan semua berjalan dengan, saya gak pantau lagi, karena saya percaya mereka punya kerja yang begitu dahsyat. Berikan kebesaran hati kita. Itu salah satunya menghargai, memberikan mereka kepercayaan. Kalau kita tidak punya kepercayaan, gagal total. Tuhan percaya kita di dunia bisa survive. Dia percaya, belajar dari teladan Kristus. Kalau Kristus tidak percaya pada 12 muridnya, untuk bisa menyebarkan Injil, dia tidak akan mati di salib dan tinggalin dia langsung berangkat ke ibu kota surgawi. Loh iya, kan Yesus gak percaya. Ini Petrus nelayan, gimana dia bisa bawa orang percaya padaku? Karena Yesus kasih percaya ke mereka. Di struktur organisasi, kepercayaan itu menjadi penting, memberi ruang orang. Dan itu diperlukan kebesaran hati satu dengan yang lain. Kalau Kak Iren gak punya kebesaran hati terhadap Kak Wesley, dia akan ambil alih kerjaan Kak Wesley. Karena aduh bener gak sih ini orang kerja, ini bener gak sih? Ketawa dia, lagi mikir. Demikian dengan Kak Tina dan yang lainnya. Itu perlu ya, kebesaran hati itu setiap pribadi. Next slide. Dan kakak-kakak akui kemampuan partnermu, itu kerendahan hatinya ya. Akui kemampuan setiap orang. Itu membantu mengupgrade posisi tiap pribadi. Kalau kita tidak mampu mengakui partner kita, gak mungkin itu organisasi jalan. Kemudian organisasi itu harus ada punya sasaran ya. Sasaran kita adalah anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua. Sorry kebelasonan dikit itu tuh, A-nya kurang, minta maaf. Jadi sasaran guru kalau sekolah minggu 3 elemen. Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua. Anak adalah sasaran utama, guru sekolah minggu adalah tim kerja yang harus perlu dikaderisasi juga. Kemudian orang tua, ya itu partner kerja kita buat anak sekolah minggu. Parenting menjadi penting. Kita harus pikirkan gereja kita sudah harus memulai parenting. Saya akan dampingi itu. Kalau kita perlu kapan nge-zoom, ayo nge-zoom.
kemarin saya ngobrol sama ACS. Oke, kalau kalian mau bikin parenting saya siap. Maaf ya kalau saya baru bisa siap, lingkarannya nggak jauh-jauh gitu ya kemana, ke wilayah 5 kayak ke Lojanan kemarin kemana gitu ya. Jujur keterbatasan saya adalah karena anak saya kondisinya. Jadi bukan saya tidak mau. Anak saya harus dipantau terus sebenarnya dalam 24 jam. Ini pun lagi dipantau sama teman-teman PI karena barusan sudah jatuh lagi di rumah sakit. Jadi karena itulah saya bukan tidak mau punya mobilitas yang ke wilayah lain. Memang harus ke tempat yang saya bisa balik lagi. Maafkan sekali Pak, wilayah 1. Saya ingin sekali sebenarnya, saya senang sekali. Dulu sebelum saya punya anak, saya keliling Indonesia dan beberapa negara untuk kerjaan saya dulu. Saya sangat mobilitasnya sangat tinggi. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang lebih fokus. Dan ingat ya, kita balik ke sini. Visi sekolah minggu kita adalah membawa Adam pada pengenalan iman kepada Tuhan dan menjadikan nyata dalam kehidupannya. Bahwa ini visi kita dan itu harus kita bangun. Seperti sesuai materi kemarin, kita bagaimana setiap fase itu membangun stage-stage iman anak sesuai fasenya. Dan kemudian kita harus menjadikan dia mengenal Tuhan, tapi tidak sekedar iman itu diam di dalam imannya saja, tapi harus aplikatif di dalam tindakan dan perilakunya. Itu yang kita menjadikan mereka murid ya, muridnya Kristus. Kemudian yang pasti sebuah proses keorganisasian itu ada bicara tentang kaderisasi. Kalau organisasi itu tidak terjadi kaderisasi itu hanya akan jadi puncak piramida. Dan di puncak piramida itu akan menjadi sesuatu yang berakhir di dalam ketuaan dan kehampaan selesai sudah nunggu ajal memanggil. Organisasi demikian sesuai dengan orang yang mendirikan, sesuai dengan ajalnya orang itu. Ya, paham kan puncak piramida kan? Jadi kayak piramida gitu, piramid lah. Ini kan paling tua, usia tua dan usia ini, usia produktif. Kita kan masih usia produktif sebagian. Kakak Pina di sini tetap usia produktif ya, wes. Oma, nih kakak Oma Ruth begitu produktifnya, begitu sampai segini. Dan dapat hadiah pula, saking produktifnya. Yang muda jangan kalah produktif sama yang kayak gini, masih pada kreatif. Nah kakak-kakak, struktur dibangun berdasarkan kebutuhan setempat ya, sesuai dengan program kerja dalam mencapai visi misinya. Jadi strukturnya itu dilihat. Seberapa kebutuhan, memang standarnya kita akan bicara tentang ketua, terus kemudian ada sekretaris, administratif yang sifatnya, dan kemudian ada keuangan. Tetapi nanti detailnya itu berdasarkan program kerja. Perhatikan program kerja, jadi gini, program kerja itu diturunkan dari visi misi. Visinya dulu apa? Usahakan visi itu long term sifatnya ya. Jarak jauh, jadi berapa puluh tahun, 50 tahun, 100 tahun itu boleh ke sana, itu bicara visi, vision. Tapi kita bicara misi, turunkan. Dari misalnya 40 atau 50 tahun turunkan menjadi biasanya tahapan kedua adalah di middle 25, lalu 25 itu diturunkan menjadi dibagi per 5 itu lebih mudah. Terus tahapan 5 itu dibikin lagi susunan 5 tahun pertama, 5 tahun pertama diturunin lagi jadi 1 per tahun. Per tahunnya seperti apa. Nah sudah per tahun itu baru si struktur detail itu, departemen itu disesuaikan dengan kebutuhan itu. Saya gak bisa bangun detail, itu waktunya bentar. Jadi dilihat ya, detailnya berdasarkan program kerja. Orientasi di tahun pertama ini apa yang mau dibikin landasan untuk membangun ke atasnya. Jadi dasarnya ini si struktur di program kerja pertama itu mau bangun apa. Jadi jangan langsung bangun ada departemen pendidikan, ada departemen ini, ada departemen ini, departemen kreasi, departemen apa. Ternyata itu belum dibutuhkan. Jadi nggak efektif dan kesannya organisasi nggak jalan. Bukan,
Anda sedang salah membuat struktur organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan pada waktu program kerja. Atau program kerja tidak tepat dengan urutannya menuju visi misi. Ada materinya sendiri, bagaimana menurunkan dari visi misi sampai kepada struktur program kerja tahunan. Nah itu ada materinya sendiri, saya nggak bisa bagikan, panjang. Kemudian program kerja dibangun menjadi lingkungan yang kondusif sebagai tempat berproses peningkatan kapasitas dan internalisasi diri setiap pribadi yang terlibat. Jadi program kerja itu bukan sesuatu yang cuma capai ke misi. Harus melibatkan keanggotanya itu pertama menjadi lingkungan yang kondusif. Program kerjanya itu harus mensupporting juga kondusifnya sebuah lingkungan kerja. Jangan membuat kesannya gini, mau naik gunung tapi suruh bawa, yang dibawa itu bukan peralatan menuju gunung. Hati-hati melihat program kerja itu, hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya dia bikin program seakan-akan itu buat naik gunung. Nanti yang ada itu tidak jadi kondusif. Karena berpikir kok ini gak bisa ya, ini gak bisa. Memang karena kita gak pas sasarannya. Cerdik-cerdik ya, minta hikmat ilahi ini. Tahapannya, memang ada triknya membuat ini. Ada sistematika berpikirnya. Cuma gak mungkin ya, maaf saya sekali lagi. Yang pasti harus dibangun sesuatu yang kondusif buat setiap partisipan ini. Yang tujuannya partisipan yang terlibat di dalam organisasi itu, satu dia harus maju secara personality, secara watak ya. Kedua dia harus maju kapasitasnya. Kalau tidak maju kapasitasnya, something wrong with that organization. Jadi ada sesuatu yang salah dengan organisasi tersebut. Kok kenapa yang ini jadi mundur, yang ini banyak mundur? Berarti ada yang masalah di organisasi tersebut. Apakah itu program kerja, apakah itu cara komunikasi, apakah itu strukturnya tidak memadai atau apa? Itu harus ya dilihat. Karena struktur yang benar itu di program kerja itu akan mengguiding seluruhnya bisa menjadi bagus. Setiap pribadi muncul. Oke, next slide. Siap Kak, izin. Komunikasi yang sehat ya, sesuai dengan tujuan, harus terbuka, jujur, efektif, didasari hormat satu dengan yang lain, pemaknaan kata yang tepat, humoris yang tepat itu menjadi penting. Teman-teman, humoris itu perlu di dalam sebuah organisasi, itu relaksasi. Ya. Kemudian jujur itu harus, keterbukaan itu ada dengan batasan yang jelas. Tadi sudah diberikan oleh Pak Pos tentang bagaimana bikin good boundaries di dalam sebuah organisasi, demikian berlaku. Batasan pribadi itu harus jelas. Ya. Terus kemudian pembicaraan itu harus sesuai dengan tujuan. Jadi kita pasti setiap orang punya motif dalam berbicara. Tujuannya harus pasti ya. Tujuannya mau kemana? Ke arah visi misi tercapai atau cuma ke personal? Ini yang harus diperhatikan. Terus kemudian dasar hormat ini sudah sebagai hukum sosial dan hukum komunikasi ya. Pergunakanlah kata yang tepat yang menghormati. Dan kemudian ada yang menarik, pemaknaan kata yang tepat. Ini perlu sekali penggunaan istilah-istilah kata di dalam komunikasi antar satu orang dengan yang lain itu perlu yang tepat. Kalau enggak tepat itu bikin organisasi blunder. Karena komunikasinya akan blunder. Kalau kita tidak paham arti kata itu jangan pakai. Misal kita ngomong gitu ya, apa ya istilahnya ya. Pokoknya gini, kalau kita tidak tahu arti kata kondusif jangan pakai kata itu. Cari kata yang lebih sederhana. Kalau kita tidak paham arti kata perspektif jangan pakai kata itu. Ambil kata misalnya cari di Google, oh sudut pandang, cara berpikir, gimana mikir. Nah bahasa paling sederhananya gimana mikirnya ya, itu boleh. Gak ada yang salah. Jadi gunakan istilah yang tepat daripada istilahnya gak tepat, komunikasi membingungkan. Itu bahaya.
Nanti jadi salah persepsi. Salah persepsi bisa membuat intrik, bisa membuat friksi, dan bisa membuat berbagai macam isu. Intrik itu membuat sesuatu memicu untuk bikin perkara satu dengan yang lain. Hati-hati ya, itu motif. Tergantung motif dia juga. Ini menjadi penting, kenapa saya harus katakan? Karena kalau kita salah kata dalam berkomunikasi, orang jadi salah maksud juga sama maksud kita. Mendingan pakai kata-kata yang sederhana. Daripada kita mau kelihatan sebagai orang yang hebat. Punya pemahaman organisasi yang bagus. Gak perlu. Gak perlu. Buat saya, kalau saya berorganisasi dengan masyarakat lokal, saya tidak akan menggunakan kata-kata ini. Bagaimana organisasi harus efektif, organisasi harus kondusif. Saya tidak akan pakai kata-kata itu, karena mereka tidak akan mengerti kata-kata itu. Saya akan lebih pakai, gimana, nyaman gak organisasinya, enak gak jalannya, lancar gak? Nah, itu istilah yang sama dengan kondusif. Ya, jadi kita pintar-pintar ya. Adaptasi penggunaan kata ini menjadi penting ya. Gak perlu kita kelihatan cerdas. Semakin kita, kalau orang cerdas itu, gimana kita cerdas mampu mengadaptasikan dan poin saya nyampe ke dia. Tek, itu lebih cerdas daripada saya kelihatan orang yang hebat. Itu gak penting. Kalau saya punya kelihatan ingin hebat, itu gak tercapai visi misi organisasi. Namanya rusak. Pasti hancur, gak ada artinya. Kita berorganisasi itu mencapai visi misi, bukan mencapai saya sebagai seorang di puncak pimpinan. Beda ya motifnya ya, ini motif ini menjadi penting nih, kejujuran ini menjadi penting. Motif kita berorganisasi apa? Kalau jujur, kita mau seperti apa, itu bukan kita yang muncul di tangguk kepemimpinan, tetapi bagaimana kita itu menjadi bagian pemberi ruang buat setiap pribadi muncul. Itu lebih tepat. Enak kok. Jujur saya enak dengan tim saya. Saya ketolong banyak sekali. Kerjaan sebesar ini bisa dikerjakan dengan sedikit orang. Dan orang itu efektif dengan porsinya masing-masing. Dan kemudian saya kan orang bilang, wah Kak pasti repot banget. Repot. Tapi gak segimananya kayak orang kerja sendiri. Teamworknya kerasa, kerjasamanya kerasa. Saya gak sibuk harus ngumpulin makanan di sebanyak itu, ngurus sama hotel, terus saya urus absensinya, saya urus juga materinya, saya enggak. Ketika kita memberi ruang buat orang lain muncul dengan kapasitasnya, wow. Saya lihat dong yang ngeberesin makan itu begitu rapi, punya makanan-makanan baru yang di luar pikiran saya. Mereka yang muncul, biarkan mereka yang ngatur semua. Ya toh, ada orang yang bisa memberikan materi gini, memberi hadiah lagi. Aplaus dong buat tim 7. Thank you banget, sorry saya promosi sekali sama tim saya, karena mereka benar-benar penopang organisasi ini bisa jalan. Saya tidak banyak bisa komunikasi dengan kawan-kawan di daerah. Tapi saya punya andalan saya, panglima saya Kakak Bara. Kak Azri Kambara. Dan sambil menutup itu, terima kasih saya panggil tim 7 semuanya maju dulu ke depan. Ayo tim 7, Kak Tina yang sudah time out saya dari tadi. Dan Kak, ayo. Sambil saya mau mengenalkan ya bagian-bagian mereka yang akan kakak-kakak pahami, kalau di WA group mereka akan bisa jawab dengan begitu dahsyat. Yo, sini ini tim saya. Ini. Ayo Kak Wesley, thank you so much. Saya perkenalkan satu-satu supaya kakak-kakak paham kalau ada mau pertanyaan apa. Ini adalah Kak Wesley. Kita sudah tahu dia pemateri yang kreatif kan. Selain kreatif, cerdas sekali IT-nya. Jadi saya serahkan semua pada dia. Beres semua pekerjaan hari ini tanpa babi bu bebo oleh orang ini. Terima kasih Kak. Buat timnya hari ini. Wes. Ini adalah Kak Tina.
orang yang selalu cuap-cuap kamar berapa, makan berapa, semua terakomodasi dengan baik dan makanan ini. Bersama Bu Anto, silakan berdiri dong. Tim kita yang hari ini memberikan dengan berbagai kondisi mereka supporting kita. Ini Panglima yang selalu saya bilang. Panglima data. Terima kasih ya. Ini yang mengumpulkan data demikian. Hebohnya di telepon seluruh gembala. Tanpa lelah dia. Semua GSM, ngeri lah. Ini dia di balik layar. Ini pokoknya data. Jadi semua kakak Iren kita yang tercinta dan paling kreatif. Paling kreatif, tukang tagih ya pasti. Wajahnya sudah wajah stempel rekening Iren Stefani ya. Tapi dia sangat kreatif dan sekarang diakui juga di nasional untuk pembawa acara yang paling top. Wis. Dan ini salah satu tim saya yang paling hebat, punya hati misi yang begitu luas. Yang selalu akan mengingatkan setiap bulannya tentang hal misi. Dan itu selalu dia koar-koar, anak-anak harus punya misi. Sejak anak-anak punya misi di dalam Tuhan. Wis, hatinya selembut itu. Terima kasih kakakku sayang. Dan ini adalah Domingus, seorang pemuda yang sangat semangat. Dan dia akan berikutnya akan terus mensosialisasikan tentang apakah? Bukan doanya, yang apa King Castle. Ke depan kita ada program King Castle dan dia salah satu yang akan membawakan. Dan tapi yang tiap minggu sosialisasi doa, sosialisasi apa, membawa anak-anak untuk doa. Kakak Domingus. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya dan memang event ini hari ini ditutup sudah ya. Kami dari seluruh panitia mohon maaf jika banyak hal yang kurang dari kami. Dan kami ucapkan terima kasih buat kebersamaan selama 3 hari. Dan kami harap ini bisa membawa pembekalan ke daerahnya, membawa perubahan ke tempat kalian masing-masing. Sesuatu lebih dahsyat bahwa anak-anak kita akan terbangun imannya dari nol. Ya, dari stage 0 tahun mereka terbangun imannya dan mereka akan jadi anak-anak pengkabar Injil. Tidak sekedar di daerahnya, tapi tidak sekedar di kotanya, tidak sekedar cuma di Kalimantan, bahkan sampai dunia. Ingat, kita bawa saksi Kristus itu, berita Injil itu ke seluruh dunia. Percayalah dan bangkitlah bersama dengan kita semua di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih buat hari ini dan selama hari ini. Tuhan memberkati. Pak Pos, terima kasih ya Pak Pos buat semua penyertaannya selama beberapa hari ini. Boleh kami foto dulu? Leo, sini Kak Pos. Boleh ada yang minta tolong foto dan Kak sini Kak yuk. Ini juga Kak Theo yang selalu memakai musik Kak. Yuk Kak Ripka sini. Yuk, saya mau minta foto buat panitia karena kita belum punya momen. Terima kasih sekali jika ada punya keleraan. Kak Yarman, Kak Risti sini yuk maju. Nah, ini penyanyi-penyanyi kita yang Tuhan utus. Terima kasih buat selama ini menemani kami Kak Theo dengan semua memberikan talentanya. Oke, kakak-kakak
Sambil kita menunggu makan siang kita, saya beri waktu 15 menit untuk kita semua check out.